Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murni Lisnasari, peserta Lasar CPNS tahun 2021, Angkatan 10, Kelompok 2, Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan learning journal yang berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu nasionalisme. Nasionalisme merupakan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yaitu menerapkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Karena dengan berbekal nilai Pancasila, kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Berikut ini nilai-nilai Pancasila dan implementasinya pada lingkungan kerja saya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sejak dahulu kala, agama mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Pada zaman prasejarah pun, masyarakat telah mengembangkan sistem kepercayaan tersendiri yang disebut animisme dan dinamisme. Ada pula pengaruh dari pedagang-pedagang dari luar yang membawa agama sampai ke tanah Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai ketuhanan telah ada dalam masyarakat Indonesia. Sedangkan nilai ketuhanan dalam perumusan Pancasila yang digagas oleh Insinyur Soekarno memberikan arti bahwa ketuhanan merupakan pembeda antara nasionalisme gaya Eropa dengan nasionalisme Indonesia. Demikianlah nilai-nilai ketuhanan mewarnai kehidupan politik Indonesia. Implementasi nilai-nilai ketuhanan di lingkungan kerja, yaitu kekuasaan atau jabatan, tidak hanya amanat manusia, tapi juga amanat dari Tuhan yang tidak boleh dilalaikan. Maka kekuasaan jabatan harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Contohnya, sebagai pendidik, saya bersungguh-sungguh untuk memberikan pendidikan yang seharusnya didapatkan oleh siswa. Tidak hanya transfer ilmu, tapi mendidik karakter takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan, diharapkan kita bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam perumusan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbangsa yang dimaksudkan di sini bukanlah kebangsaan yang lepas dari bangsa-bangsa lainnya, bukan pula bangsa yang mengunggulkan bangsanya sendiri dan meremehkan bangsa lain. Dalam pandangan Soekarno, kebangsaan dan kemanusiaan saling melengkapi satu sama lain. Sedangkan fenomena yang banyak terjadi saat ini, fenomena kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial merupakan kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga ASN dan seluruh komponen bangsa perlu bahu-membahu menghapuskan masalah tersebut dari kehidupan berbangsa. Dimulai dari diri kita sendiri yang harus sadar untuk berperilaku baik dan menjalin hubungan yang baik kepada sesama. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari mengenai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan tidak membeda-bedakan golongan, ras, suku, maupun agama. Sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan keadilan kepada peserta didik sesuai dengan hak-haknya, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Nilai yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, baik itu dari segi bahasa, budaya, agama, suku, perbedaan letak geografis, dan masih banyak lagi. Namun Indonesia tetap diikat oleh persatuan dan kesatuan. Rasa ingin hidup damai berdampingan dan mewujudkan kemerdekaan bangsa membuat Indonesia bersatu dan bangkit. Selain kehendak hidup bersama, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan kegotong royongan itulah, negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa agamanya, dan lain sebagainya. Nah, implementasinya dalam lingkungan kerja saya sebagai seorang ASN, contohnya bergotong royong memperbaiki serta menjaga sarana dan prasarana yang disediakan di sekolah, bekerja sama membuat inovasi untuk kemajuan sekolah, menjalin hubungan yang baik dengan segenap warga sekolah untuk memajukan kesejahteraan bersama.
Nilai Pancasila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Walaupun kerajaan-kerajaan yang tumbuh jauh sebelum kemerdekaan lebih bercorak feodal, nilai-nilai demokrasi telah berkembang dalam masyarakat Nusantara. Nilai-nilai demokrasi telah dipraktekkan setidaknya dalam unit pemerintahan yang kecil, misalnya desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Mengapa demokrasi di masyarakat Nusantara dapat tumbuh dan bertahan walaupun berada dalam kehidupan kerajaan yang feodal? Ini karena di banyak kerajaan Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang paling penting bukanlah kepunyaan raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Maka, keinginan masyarakat untuk memanfaatkan tanah harus mendapat persetujuan masyarakat. Adat kehidupan semacam ini membuat masyarakat terbiasa dengan kehidupan bermusyawarah dan bermufakat terkait persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Implementasinya dalam lingkungan kerja saya di sekolah yaitu selalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Contohnya, selalu mengadakan rapat bulanan pegawai untuk mendiskusikan kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan, seperti kenaikan kelas maupun kelulusan siswa. Dan dalam rapat kita harus menghormati setiap perbedaan pendapat yang ada. Nilai yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil makmur adalah impian kebahagiaan yang terus berkorban ratusan tahun lamanya di dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Perwujudan negara kesejahteraan sangat ditentukan oleh integritas dan mutu penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar dari setiap warga. Dalam visi negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak sepantasnya mau mendapatkan untung dengan membiarkan rakyatnya buntung. Dan implementasi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di lingkungan kerja saya sebagai pendidik, yaitu dengan berbuat adil dalam mengajar siswa-siswi di kelas tanpa memandangnya dari kalangan kaya atau miskin, anak pejabat atau bukan, semuanya sama dan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Demikianlah learning journal yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.